Halo guys, selamat datang di channel ini bersama aku Danang Irfan. Dan di video kali ini aku akan menceritakan ke kalian film The Cuties tahun 2015. Jadi film ini tuh menceritakan mengenai sebuah wabah zombie yang ada di sebuah sekolah dasar. Karena ada salah satu siswi yang makan nugget beracun. Jadi kok bisa gitu, gara-gara makan nugget bisa jadi zombie. Jadi buat kalian yang penasaran dengan filmnya, langsung aja kita masuk ke filmnya. Film bermula di sebuah pabrik tempat pembuatan nugget. Di sana terdapat banyak sekali ayam peternak yang siap dijadikan sebagai bahan dasar nugget. Terlihat proses demi proses pembuatan nugget. Tapi guys, ada satu nugget yang aneh karena ada item-itemnya. Nugget aneh itu lolos seleksi dan dikirimkan ke sebuah kantin sekolah dasar. Dan apesnya, ada seorang siswi bocil cewek namanya Sally yang memakan nugget itu dan film dimulai. Kita beralih ke tokoh lain, ada seorang pria bernama Clint Hudson. Dia adalah seorang penulis buku. Pada hari itu, ternyata dia ada pekerjaan menjadi guru di sebuah sekolah SD daerah Chicken Poultry, yang mana itu adalah sekolahnya dulu. Dia menggantikan guru lain karena sedang hamil. Setibanya di sekolah, dia sedikit terkejut karena ternyata murid-muridnya itu sekilas terlihat pada badung alias nakal. Tapi dia cuek saja dan segera bergegas ke ruang kepala sekolah. Dia pun bertemu dengan wakil kepala sekolah dan dijelaskan tentang sekolah tersebut. Clint juga cerita kalau sebenarnya dia adalah seorang penulis. Wakil kepala sekolah tersebut kemudian menjelaskan aturan sekolah tersebut, bahwa guru dilarang membawa HP ke ruang kelas, jadi harus ditinggal di ruang guru. Clint kemudian ke ruang guru dan ternyata salah satu guru di sana adalah teman masa kecil Clint, yaitu Lucy. Mereka berdua pun saling menyapa melepas kangen. Selain Bu Lucy, ada juga guru lain seperti Bu Rebecca yang sedikit galak, ada juga Pak Dok yang agak aneh, dan ada juga Pak Wade yang terlihat garang. Setelah berkenalan, lonceng pun berbunyi tanda pelajaran siap dimulai. Mereka pun masuk ke ruangnya masing-masing. Tapi sebelum itu, Clint cerita ke Lucy bahwa Pak Wade itu orangnya agak aneh. Lucy bilang kalau Wade itu adalah pacarnya dia guys. Ternyata teman-teman, Sally yang tadi makan nugget aneh itu sekolah di sana. Dan entah karena nugget itu, Sally pun badannya bentol-bentol merah dan dia dibully sama teman-temannya, terutama bocil cowok namanya Patriot. Setelah Pak Guru Clint masuk kelas, dia langsung mendapat perlakuan gak enak dari murid yang bernama Patriot itu. Patriot selalu berbicara kotor dan dia selalu melihat video nakal. Bahkan saat jam pelajaran tiba, dia nggak mau HP-nya diambil. Pak Guru Clint hanya bisa pasrah sama kelakuan Patriot. Lalu Pak Clint meminta salah satu murid namanya Kelvin membaca buku ciptaannya. Saat Kelvin maju ke depan membaca buku itu, Patriot iseng lagi. Dia ngecek terus ke Sally bilang buruk rupa. Lalu Patriot menarik rambut Sally, tapi malah copot guys, serem banget. Dan tanpa basa-basi, Sally langsung menggigit pipi Patriot dan langsung lari. Itulah awal kerusuhan di sekolah tersebut. Pak Clint langsung membawa Patriot ke ruang UKS untuk diperiksa. Dan sepertinya karena lukanya sangat dalam, Patriot harus dibawa ke rumah sakit untuk dijahit. Tapi guys, Patriot nafasnya semakin berat dan tatapannya menyeramkan. Beralih ke tokoh lain, di sana ada juga seorang kang parkir yang hobinya itu makan jamur yang bisa bikin mabuk. Dia makan jamur-jamur itu di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Pak Clint akhirnya cerita ke Bu Lucy soal kejadian tadi, dan dia sekaligus minta maaf sudah mengatakan pacarnya Bu Lucy yaitu Pak Wade itu aneh. Pak Wade yang lihat dari luar sembari bermain basket cemburu dikiranya Bu Lucy sedang selingkuh sama Pak Clint. Lalu di sisi lain saat anak-anak tengah bermain di lapangan, temannya Patriot yaitu Ding malah ngejar si Sally karena dia kesal Sally sudah menggigit pipi temannya. Tapi guys, justru Ding langsung digigit dan dicakar juga sama si Sally. Setelahnya Ding pun mulai terinfeksi virus zombie nugget dan dia lari sembari mencakar teman-temannya. Si penjaga parkir melihat kelakuan Ding, tapi dia bingung karena dia mengira hanya salah lihat soalnya dalam pengaruh jamur memabukkan itu kan. Lalu anak-anak yang lain pun satu persatu mulai terinfeksi juga. Dan sialnya, ada seorang guru bernama Pak Pedersen yang mencoba melerai anak-anak yang saling memakan satu sama lain. Tapi guys, Pak Pedersen pun ikut dimakan oleh mereka. Bukan hanya Pak Pedersen, ada juga Bu Kelly yang hendak menolong Pak Pedersen, tapi Bu Kelly pun ikut jadi korban. Melihat kejadian itu, si tukang parkir melaporkan ke wakil kepala sekolah, yaitu Pak Sims. Apa dia salah lihat kalau anak-anak memakan Pak Pedersen dan Bu Kelly? Dengan segera, Pak Sims pun menuju ke lapangan. Sedangkan di ruang guru, Pak Clint, Bu Lucy, dan guru-guru yang lainnya malah nggak nyadar ada kekacauan itu. Begitu juga dengan Pak Wade, dia masih asik bermain basket di lapangan.
Sialnya guys, nasib malang menimpa Pak Sims. Dia langsung diserang oleh anak-anak itu sampai tak berbentuk. Akhirnya, guru-guru melihat kejadian mengerikan itu dari dalam ruangan. Mereka pun segera menelpon polisi. Sedangkan di lapangan, Pak Wade juga baru sadar setelah melihat Pak Sims yang sudah tak berbentuk lagi. Dan dia kini telah dikepung oleh zombie bocil-bocil itu. Lucy sangat histeris melihat pacarnya masih ada di luar. Namun Pak Wade berhasil lari ke dalam. Guru-guru yang ada di dalam ruang guru kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Untungnya polisi telah tiba. Seorang polisi datang ke sana. Awalnya dia mengira anak-anak itu hanya bercanda. Tapi tiba-tiba saja jarinya dimakan sama salah satu murid zombie. Dia pun langsung masuk lagi ke mobil. Dan sialnya, di dalam mobil ada zombie bocil yang langsung menggigit lehernya guys. Yang mengerikan guys, ternyata Patriot pun yang tadi di ruang UKS kini telah menjadi zombie dan menghabisi kepala sekolah. Wade yang merasa putus asa pun nekat ingin keluar dan menghabisi mereka. Baru juga buka pintu, ada Patriot yang sudah menunggu dan langsung nyeruduk. Dia akhirnya menyerang Pak Clean. Bu Rebecca mencoba menolong dengan semprotan gas, tapi justru yang kena malah Pak Clean. Setelah Pak Clean berhasil lolos, Patriot nyeruduk salah satu guru perempuan dan dihabisi di dalam lemari. Serem banget guys. Tanpa pikir panjang, mereka pun keluar ruangan meninggalkan Patriot dan guru itu untuk mencari pertolongan. Pas di luar, mereka ketemu sama satu siswa yang dikiranya dia juga zombie, tapi ternyata bukan. Dia Kelvin. Kelvin pun bingung apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka pun membawa Kelvin untuk ikut serta. Sialnya, Patriot yang sudah menghabisi guru perempuan tadi keluar lemari dan membukakan pintu supaya zombie bocilannya masuk ke sekolah. Mereka pun naik ke lantai atas di ruang seni dan terjadi lagi perdebatan bagaimana cara mereka bisa keluar dari kepungan zombie-zombie bocil itu. Zombie Sally pun ada di sana dan Pak Doc yang ahli dalam biologi mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kata Kelvin, Sally lah awal mula kekacauan ini. Sally sebelumnya makan nugget di kantin. Oke, lupakan tentang Sally. Sekarang mereka kebingungan apa yang harus dilakukan. Pak Wade ngasih ide bagaimana kalau turun dari jendela dan berlari ke arah mobilnya Pak Wade supaya bisa pergi. Tapi Clint menyanggah karena tidak semudah itu. Pasti mereka tetap tertangkap sama para bocil zombie. Clint pun ngasih ide bagaimana kalau menyelinap ke ruang guru lagi dan mengambil ponsel untuk meminta bantuan. Karena semua ponsel guru-guru ditinggal di sana. Justru Lucy yang gak setuju karena itu tetap berbahaya. Ide dari Lucy adalah menunggu sampai jam 3 sore. Karena pada jam 3 tersebut orang tua dari anak-anak akan menyebut mereka dan bisa dimintai pertolongan. Mereka pun setuju dengan idenya Lucy. Belum selesai ngomong, Lucy ngelihat ada bekas luka di lengan Clint. Ternyata dia sempat kecakar sama zombie bocil. Wade yang khawatir Clint sudah terinfeksi langsung membawa Clint untuk diasingkan di ruang sebelah. Tapi setelah diperiksa oleh Pak Doc, kata dia sebenarnya virus itu hanya aktif di tubuh anak yang belum puber alias masih bocil. Jadi itu tidak pengaruh di tubuh Clint. Meski begitu, Wade tetap menahan supaya Clint tetap di sana sampai jam 3 datang. Akhirnya jam 3 pun tiba dan benar Clint masih baik-baik saja. Mereka semua langsung naik lagi ke lantai atas buat minta bantuan ke orang tua para murid. Terlihat ada satu mobil dari orang tua murid yang sudah datang. Dia mengira anaknya baik-baik saja. Tapi setelah naik mobil, dia langsung dihabisi sama anaknya guys, serem banget. Tentu saja semua guru shock melihat dari atas. Tiba-tiba kaki Pak Lacey ada yang menggerayangi bocil cewek. Dikiranya zombie, ternyata bukan. Dia juga masih selamat, namanya Tamara. Langsung mereka dikejar sama zombie-zombie itu. Saat sampai di ruang auditorium, zombie Ding berhasil masuk dan hendak mencakar kaki Pak Doc. Tapi dengan nekat, Pak Wade langsung menghabisi zombie Ding. Semua guru pun sangat shock terhadap apa yang dilakukan Pak Wade. Karena selama ini mereka disayangi, tapi kini terpaksa dibunuh. Hari mulai petang, Tamara jujur ke Lucy kalau sebenarnya dia tadi sempat kecakar di bagian pinggang. Lucy pun mencoba menenangkan Tamara kalau semuanya bakal baik-baik saja. Karena gabut, Pak Doc mencoba menganalisa penyebab anak-anak seperti itu melalui otaknya Ding. Dia membongkar kepala Ding dan mengambil otaknya untuk diperiksa. Menurut Doc, otaknya Ding itu warnanya hitam dan itu sudah pasti infeksi virus. Tapi entah virus apa. Katanya, virus tersebut tidak berbahaya untuk orang yang sudah puber, termasuk Clint dan Tamara, karena Tamara ternyata sudah menstruasi. Belum selesai ngomong, tiba-tiba zombie Patriot mematikan listrik di sekolah itu. Mereka pun semakin kebingungan. Ditambah lagi ternyata Kelvin itu punya penyakit diabetes dan kambuh saat itu juga. Dia lemas tak berdaya, butuh asupan makanan yang manis-manis.
Tapi mereka semua nggak punya makanan. Lalu tiba-tiba datang lagi seseorang, yaitu Pak Hitachi, si penjaga gedung. Dia mengajak mereka ke tempat yang aman. Setibanya di ruang yang dimaksud, mereka dapat kabar dari radio bahwa virus tersebut ternyata sudah menyebar ke rumah-rumah penduduk daerah setempat dan mulai menjalar ke tempat lain. Yang artinya semakin sulit bagi mereka untuk meminta bantuan. Mereka semua pasrah jika harus mati di tangan para zombie bocil. Namun, Clint punya ide. Dia ngelihat ada ventilasi udara di ruang itu yang bisa mengarah ke ruang guru dan ruangan lainnya. Mereka mulai menyusun strategi, masuk lewat ventilasi udara itu ke ruang guru untuk ambil makanan buat Kelvin, ambil kunci mobil milik Wade, dan juga ambil handphone milik para guru. Karena Clint yang badannya kecil, ya mau gak mau, dia yang masuk ke sana dan menjalankan aksinya. Clint pun masuk. Selama di dalam, mereka berkomunikasi menggunakan HT. Tapi justru Clint dan Wade ejek-ejekan sampai Lucy stres dan dia ngamuk. Lucy pun memutuskan untuk menyusul Clint. Wade pun hanya bisa terdiam dengan keputusan Lucy. Lucy dan Clint sekarang sedang berusaha masuk ke ruang guru, meskipun hampir saja ketahuan sama zombie bocil di pertengahan jalan. Tapi mereka berhasil sampai ke ruang guru. Lucy langsung menemukan kunci mobil Wade, sedangkan Clint kesusahan ambil snack di mesin snack karena uangnya nggak bisa masuk-masuk. Karena nunggu Clint yang lama, Lucy memutuskan untuk ambil HP-nya dulu. Dan sialnya, di sana ternyata banyak sekali zombie bocil itu guys. Clint akhirnya berhasil mengambil snacknya dan mereka berdua langsung balik lagi ke lorong dengan dikejar oleh zombie-zombie bocil itu. Clint berhasil melempar snacknya ke mereka, tapi Lucy mengajak Clint ambil jalur lain. Setelahnya, Clint mendengar para zombie itu merangkak ke arah Wade dan kawan-kawan. Dengan segera, ia memberitahu Wade lewat HT itu, dan Wade segera menutup lubang ventilasinya. Sekarang mereka terpisah, Wade dan kawan-kawan, sedangkan Lucy dan Clint. Tapi guys, Lucy dan Clint membicarakan masa kecil mereka dan terbawa suasana hingga hampir enak-enak begituan. Tapi nggak jadi karena Lucy ingat sama Wade, pacarnya. Wade kemudian menghubungi Lucy, dia minta maaf kalau selama ini ada salah karena Wade merasa mereka semua umurnya nggak bakal lama lagi. Karena semangat yang masih tinggi, Clint gak bakal biarkan itu terjadi. Dia bilang bahwa mereka harus melawan. Wade pun mengarahkan anggota yang lain untuk mencari benda apa saja yang bisa mereka pakai untuk melawan para zombie bocil itu. Mereka mengambil senjata seadanya masing-masing, terutama Wade, dia menggunakan bola tembak. Sedangkan Clint dan Lucy mengecoh beberapa zombie dengan melemparkan pil bius supaya mereka berdua bisa keluar dari sana. Selanjutnya mereka menghubungi si penjaga parkir yang dari tadi tetap berada di dalam mobil. Nanti mereka bakal turun melawan para zombie itu dan segera lari ke mobilnya Wade. Tanpa pikir panjang, mereka pun melakukan aksinya. Satu persatu zombie dihabisi dengan alat seadanya. Hingga tiba di lapangan, dengan percaya diri, mereka melawan zombie-zombie itu. Hingga pada akhirnya, semua berhasil selamat. Kecuali Wade. Entah apa yang Wade pikirkan, di saat semuanya sudah berhasil masuk ke mobil, justru Wade malah lari lagi ke gerombolan zombie itu untuk menghabisi mereka semua. Namun bukannya berhasil, justru Wade malah dikeroyok sama mereka. Serem banget guys. Lucy yang hendak menolong ditahan sama Clint karena itu berbahaya. Dan dengan terpaksa, mereka semua harus meninggalkan Wade di sana. Mereka pergi dari Fort Chicken ke kota lain, yaitu Danville. Tapi karena kehabisan bensin, mereka pun terpaksa turun dan mencari pertolongan. Namun ternyata di Danville pun telah terjadi kekacauan akibat zombie. Semua warganya pada meninggoy. Mereka pun masuk ke rumah warga dan pas ada berita mengenai infeksi akibat virus tersebut yang berasal dari pabrik ayam di Fort Chicken. Mereka semua akhirnya tahu apa penyebabnya. Tapi guys, ternyata di belakang mereka sudah ada zombie-zombie bocil itu dan mereka segera lari. Mereka malah lari ke tempat di mana banyak sekali zombie yang mengelilingi mereka. Tapi tiba-tiba Wade datang. Dia belum mati guys. Entah bagaimana ceritanya. Wade langsung menyuruh mereka semua buat lari ke mobilnya. Dan sebelum pergi, Wade menyemprot mereka pakai bensin. Dan apa yang akan dia lakukan? Iya, benar sekali. Dia membakar semua zombie bocil itu. Akhirnya teman-teman, semuanya telah usai. Wade dan kawan-kawan pun pergi dari sana. Entah kemana mereka akan pergi dan film selesai. Oke guys, jadi seperti itu ya ceritanya. Jadi gimana? Apakah kalian suka dengan filmnya dan suka dengan videonya? Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa diklik like-nya dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.